Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 7. Terdengar Kiai Gumrah tertawa. Ia memanfaatkan keadaan itu untuk mempengaruhi lawannya. Katanya, nah, ternyata Niskara tidak dapat mengalahkan kedua orang cucuku itu. Tidak, teriak orang itu yang masih berdiri termangu-mangu beberapa langkah di depan pintu. Kedua anak muda itu terbaring diam di rumah itu. Mungkin ia pingsan atau pingsan sampai mati. Jika demikian kenapa kau berlari-lari keluar, bertanya Kiai Gumrah. Ternyata di dalam rumah terdapat harimau jadi-jadian. Atau pusaka-pusaka itu dapat berwujud harimau. Ada 2 ekor harimau di bilik penyimpanan pusaka itu, teriak orang itu dengan suara bergetar. Masih terasa betapa jantungnya menjadi ngeri melihat kedua ekor harimau itu. Yang mendengarkan teriakan orang itu menjadi terkejut karenanya. Bahkan Kiai Gumrah dan kawan-kawannya pun terkejut pula. Kiai Gumrah yang tinggal di rumah itu tidak pernah melihat ada seekor harimau. Apalagi di dalam rumahnya. Ia juga tidak percaya bahwa pusaka-pusaka itu dapat berubah menjadi harimau atau dari dalamnya keluar seekor harimau atau bahkan lebih. Namun dalam pada itu, pertempuran itu masih berlangsung. Seorang pengikut Kiai Windukusuma yang harus bertempur menghadapi seorang kawan Kiai Gumrah telah mengalami kesulitan. Sejak kawannya meninggalkannya masuk mencari Niskara, maka ia lebih banyak berlari-lari menghindar. Kadang-kadang bahkan ia harus berputar-putar mengelilingi pohon-pohon besar dan perdu untuk menyelamatkan diri. Karena kawannya yang berlari keluar dari rumah itu masih saja termangu-mangu, sementara kulitnya telah mulai tergores ujung senjata lawannya, maka ia segera berteriak, "Hei, jangan tidur di situ. Kau menunggu jantungku koyak." Orang itu pun segera menyadarinya. Karena itu, maka ia pun segera berlari menggabungkan diri dengan kawannya yang ditinggalkannya. Namun keadaan keselamatan pertempuran itu sudah berubah. Kawan-kawan Kiai Gumrah sudah mulai menekan lawan-lawannya. Bahkan yang melawan kedua orang pengikut Kiai Windukusuma itu pun telah berhasil menekan lawannya. Meskipun lawannya bertempur berpasangan, namun kemampuannya memang masih belum setingkat dengan Niskara yang terbunuh itu. Ternyata Kiai Windukusuma mulai mempertimbangkan keadaan. Ia sendiri merasa tidak akan dapat mengatasi Kiai Gumrah. Bahkan semakin lama maka tekanan Kiai Gumrah itu pun terasa menjadi semakin berat. Apalagi dengan cerita tentang kedua ekor harimau itu. Jika harimau itu mampu memilih lawan, maka persoalannya akan menjadi lain, berkata Kiai Windukusuma di dalam hatinya. Meskipun demikian untuk beberapa saat ia masih mencoba untuk mengerahkan kemampuannya. Tetapi Kiai Gumrah pun telah sampai ke tataran yang lebih tinggi pula. Bagaimanapun juga, maka Kiai Windukusuma tidak akan dapat mengalahkan lawannya. Kecuali jika ia mencoba untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Meskipun demikian maka Kiai Windukusuma itu pun yakin bahwa Kiai Gumrah pun tentu memiliki ilmu simpanannya. Ternyata kehadirannya di rumah itu telah disambut oleh kekuatan di luar perhitungannya. Meskipun ia memang menduga bahwa Kiai Gumrah tidak sendiri, tetapi ia tidak mengira bahwa ada 4 orang berilmu tinggi di rumah itu selain kedua orang cucu Kiai Gumrah. Memang timbul niat Kiai Windukusuma untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan tuntas. Ia sudah siap mempertaruhkan hidup dan matinya untuk mendapatkan pusaka-pusaka itu. Namun ketika dalam kegelapan malam di halaman samping ia sempat melihat 2 pasang sinar yang kehijau-hijauan, maka Kiai Windukusuma memang harus berpikir ulang. Kiai Windukusuma sadar bahwa sinar kehijauan yang 2 pasang memancar dalam kegelapan itu tentu mata 2 ekor harimau sebagaimana dikatakan oleh salah seorang pengikutnya itu. Karena itu, maka Kiai Windukusuma harus membuat perhitungan yang cermat. Sementara itu Putut Sempada yang bertempur melawan kawan Kiai Gumrah yang disebut Juragan Gula itu pun berkata, "Jadi kalian menyimpan harimau jadi-jadian di rumah ini?" Harimau seperti itu memang berarti untuk satu saat. Tetapi pada kesempatan lain, setelah kami tahu bahwa di sini ada harimau jadi-jadian, maka kalian tidak akan sempat berbuat sesuatu lagi. Juragan Gula itu tidak menjawab. Ia memang ikut bingung menanggapi persoalan harimau yang ada di rumah itu. Ia pun melihat bulatan-bulatan cahaya kehijauan di kegelapan. Juragan Gula itu juga mengira bahwa yang bercahaya itu bukan sekedar mata kucing. Tetapi tentu mata harimau. Kiai Gumrah belum pernah bercerita tentang harimau itu, berkata Juragan Gula itu di dalam hatinya.
Bahkan Kiai Gumrah sendiri menjadi gelisah melihat dua pasang mata harimau di halaman samping rumahnya. Ia sendiri tidak tahu sama sekali tentang harimau-harimau itu. Bahkan Kiai Gumrah juga memikirkan kemungkinan buruk atas Manggada dan Laksana yang mungkin pingsan. Jika mereka masih mempunyai kesempatan hidup, maka harimau-harimau itu akan dapat mengoyakkan tubuhnya. Ternyata kebingungan itu membuat mereka yang sedang bertempur itu tidak lagi memusatkan perhatian mereka. Kiai Windukusuma, Putut Sempada, para pengikut Kiai Windukusuma yang lain menganggap bahwa harimau-harimau itu adalah semacam harimau jadi-jadian yang dapat membantu Kiai Gumrah. Jika demikian maka keadaan mereka benar-benar akan menjadi semakin sulit. Tanpa harimau-harimau itu mereka merasa bahwa tidak mudah menundukkan orang-orang tua itu. Apalagi dengan harimau jadi-jadian. Karena itu, maka Kiai Windukusuma itu tiba-tiba saja berkata lantang, "Heh, Kiai Gumrah. Itukah yang kau sebut pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa? Ternyata kau pun bertumpu pada kekuatan iblis. Heh, apakah harimau jadi-jadian bukan salah satu wujud kekuatan hitam?" Kiai Gumrah tidak mau menerima tuduhan itu. Katanya, "Aku tidak pernah berhubungan dengan iblis." Jadi, apa artinya harimau-harimau itu? Seandainya pusaka-pusaka itu dapat menjelma menjadi harimau, itukah yang kau maksudkan? Tidak, jawab Kiai Gumrah, tetapi jika harimau-harimau itu datang dari hutan karena kebingungan dan di sini mereka menemukan Niskara dan membunuhnya, itu harus kau renungkan. Omong kosong. Geram Kiai Windukusuma, tetapi baiklah. Pada kesempatan lain, aku akan datang dan siap melawan harimau jadi-jadianmu. Kau akan menyesal bahwa kau ternyata tidak jujur dan licik. Kiai Gumrah tidak menjawab. Namun kemudian terdengar isyarat dari Kiai Windukusuma. Isyarat agar para pengikutnya mengundurkan diri dari halaman rumah Kiai Gumrah. Sambil bergeser ke regol halaman, Kiai Windukusuma dan para pengikutnya berusaha untuk dapat melepaskan diri dari keempat orang tua yang mempertahankan pusaka-pusaka itu. Sementara Kiai Gumrah dan kawan-kawannya masih saja memikirkan nasib Manggada dan Laksana. Karena itu, ketika kemudian Kiai Windukusuma meloncat meninggalkan halaman itu, Kiai Gumrah tidak mengejarnya. Bahkan ia memberikan isyarat kepada kawan-kawannya agar mereka tidak mengejar orang-orang yang melarikan diri dari halaman rumahnya. Ada yang meloncat keluar dari regol, tetapi ada pula yang memanjat dinding halaman yang memang tidak terlalu tinggi. Demikian orang-orang itu pergi, maka tanpa berjanji Kiai Gumrah dan kawan-kawannya telah berlari ke pintu rumah. Namun Kiai Gumrah dan kawan-kawannya tidak meninggalkan kewaspadaan. Harimau yang semula ada di halaman, namun kemudian sinar mata itu bagaikan padam, justru mungkin telah ada di dalam rumah itu kembali. Mungkin harimau-harimau itu siap untuk menerkam mereka berempat demikian mereka masuk. Tetapi keempat orang itu tidak melihat sesuatu. Mereka tidak melihat harimau. Yang mereka temukan adalah Laksana yang telah mulai sadar kembali. "Anak itu pingsan," desis Kiai Gumrah. Sambil berjongkok di sisi Laksana Kiai Gumrah bertanya, "Di mana Manggada?" Laksana termangu-mangu sejenak. Ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. "Aku masih melihat ia bertahan," desis Laksana. Tiba-tiba saja mereka mendengar seorang di antara kawan Kiai Gumrah itu berkata, "Ia ada di sini." Mereka pun dengan tergesa-gesa telah berlari ke arah suara itu, menyusup dinding yang terkoyak dan sebenarnya lah mereka menemukan Manggada yang juga sudah mulai sadar. Laksana yang baru sadar itu pun telah ikut pula berlari. Ia menarik nafas panjang ketika ia melihat Manggada pun telah duduk pula. Tetapi mereka terkejut pula ketika mereka melihat tubuh seseorang terbaring tidak jauh dari Manggada. "Itulah orang yang disebut Niskara," desis Kiai Gumrah. "Ya," jawab seorang kawannya yang sedang mengamati tubuh yang terbaring diam dengan luka yang sangat parah itu. Ketika orang-orang itu menyaksikan luka-luka di tubuh Niskara itu, maka mereka sepakat bahwa luka-luka itu adalah bekas kuku-kuku dan taring harimau. Jika hanya seekor harimau, mungkin Niskara akan dapat mengatasinya. Tetapi 2 ekor harimau yang besar dan kuat di malam yang gelap. Bahkan mungkin tiba-tiba. Berkata Kiai Gumrah sambil memandang berkeliling. Harimau-harimau itu ada di dekat tempat ini. Dari halaman depan kita melihat cahaya matanya yang kehijau-hijauan, berkata salah seorang tamu Kiai Gumrah itu. "Ya," jawab juragan gula itu, "tetapi aku tidak melihatnya sekarang. Mungkin harimau-harimau itu bersembunyi. Dengan tiba-tiba mereka akan meloncat menerkam kita."
Apakah kita juga akan menjadi ketakutan? Bertanya Kiai Gumrah. Juragan gula itu tertawa. Katanya, harimau itulah yang menjadi ketakutan. Ya. Apalagi setelah mendengar suaramu. Jauh lebih garang dari aum seekor harimau, berkata salah seorang yang lain. Orang-orang tua itu sempat tertawa. Namun kemudian Kiai Gumrah teringat kepada Manggada dan Laksana yang baru saja sadar dari pingsan. Sambil mendekati kedua orang anak yang termangu-mangu itu, Kiai Gumrah pun bertanya, apakah kau melihat seekor atau 2 ekor harimau di dalam atau di luar rumah ini? Tidak kek, jawab Manggada, yang aku ingat adalah, aku terlempar keluar. Sesudah itu semuanya gelap. Manggada, desis juragan gula itu, kau lihat, seorang di antara mereka yang datang ke rumah ini adalah yang terbunuh itu. Menilik lukanya, tentu bukan luka karena senjata. Luka itu adalah bekas kuku dan taring harimau yang garang. Sementara itu seorang yang lain telah melihat 2 ekor harimau di rumah ini. Sehingga dengan demikian mereka tidak sempat mengambil pusaka-pusaka itu meskipun kalian berdua sudah pingsan. Manggada termangu-mangu sejenak. Sementara Kiai Gumrah pun bertanya kepada Laksana, apakah kau juga tidak melihat? Tidak kek, jawab Laksana, aku pun menjadi pingsan. Kami berdua tidak mampu menahan orang yang datang untuk mengambil pusaka itu. Tetapi agaknya orang itu gagal karena orang itu justru terbunuh. Baiklah. Kita dihadapkan pada satu teka-teki. Tetapi Kiai Windukusuma yang agaknya bersumber pada ilmu hitam itu justru mengira bahwa harimau itu adalah harimau jadi-jadian. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Para tamu Kiai Gumrah pun mengangguk-angguk. Tetapi mereka masih saja berusaha untuk mengamati keadaan. Seorang di antara mereka telah melihat beberapa batang pohon perdu yang rusak. Ia pun melihat jejak kaki. Kaki harimau. Memang ada 2 ekor harimau, desis orang itu. Baiklah, berkata Kiai Gumrah, tetapi bagaimana dengan tubuh Niskara ini? Bukan kita yang membunuhnya, berkata juragan gula itu. Kita kuburkan saja di sudut kebun belakang. Jika ada orang yang melihat, maka akan menjadi persoalan yang berkepanjangan. Apalagi cerita tentang harimau itu tentu akan segera menjalar ke seluruh padukuhan dan bahkan seluruh Kademangan, berkata seorang yang lain. Kiai Gumrah pun sependapat. Karena itu, maka mereka telah menggali lubang kubur buat Niskara di sudut halaman belakang rumah itu. Malam yang tersisa itu pun telah diliputi suasana yang lain. Keempat orang tua itu tidak berkelakar lagi seperti sebelum mereka bertempur. Meskipun sekali-sekali masih terdengar mereka tertawa, tetapi tidak meledak-ledak lagi. Manggada dan Laksana pun tidak lagi berada di dapur. Mereka juga berada di ruang dalam bersama dengan orang-orang tua itu. Untuk sementara dinding yang koyak itu ditautkan dan diikat saja dengan tali ijuk yang sering dipergunakan oleh Kiai Gumrah mengikat keranjang-keranjang gula. Juragan gula itu pun ternyata menaruh perhatian yang besar kepada Manggada dan Laksana. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Ger, kau telah melihat sendiri apa yang terjadi di sini. Bahkan ikut pula bermain 2 ekor harimau yang tidak diketahui asal-usulnya. Di padukuhan ini sebelumnya kami tidak pernah menemukan seekor harimau pun. Bahkan kucing hutan pun tidak, meskipun di sebelah bulak panjang itu terdapat padang perdu yang langsung berhubungan dengan hutan yang meskipun tidak terlalu besar, tetapi terhitung hutan yang buas. Dan kini, tiba-tiba saja di rumah ini 2 ekor harimau. Karena itu, Ger, sebaiknya kalian berdua mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan tempat ini. Bukankah kalian datang ke rumah ini sekedar untuk bermalam? Seandainya malam itu Angger berada di Banjar, bukankah Angger tidak akan tetap berada di Banjar sampai sekarang ini? Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun dengan nada rendah Manggada berkata, kami mohon maaf bahwa kami masih tetap tinggal. Sebenarnya lah bahwa kami merasa semakin terikat dengan rumah ini. Kami sudah terlanjur terlibat. Setidak-tidaknya menurut pendapat kami sendiri. Ger, berkata Kiai Gumrah, seharusnya kau tidak lagi bertahan di rumah ini. Kau tentu melihat betapa aku selama ini berusaha membohongimu. Aku tidak bersikap terbuka terhadap kalian berdua meskipun kalian dengan ikhlas berusaha membantu kami. Dengan demikian, sepantasnya kalian menjadi curiga kepadaku sehingga kalian tidak lagi percaya kepadaku. Kiai,
Berkata Manggada kemudian, aku tahu bahwa tidak semua hal dapat Kiai katakan kepada orang lain, termasuk kepada kami berdua. Tetapi bagaimanapun juga, kami merasa wajib untuk membantu Kiai. Meskipun pengertian membantu itu sesungguhnya tidak lebih dari beban bagi Kiai dan yang lain. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apa boleh buat? Tetapi kau sudah melihat bahaya yang mengancam rumah ini. Meskipun demikian aku ingin menjelaskan, bahwa 2 ekor harimau itu tidak termasuk permainan kami. Kami benar-benar tidak tahu, bahwa kedua ekor harimau itu ada dan bahkan seakan-akan telah membantu melindungi pusaka-pusaka itu, atau bahkan pusaka-pusaka itu dapat menjelma menjadi harimau. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka sama sekali tidak melihat harimau itu karena mereka menjadi pingsan. Tetapi mereka melihat jejak harimau itu. Dan harimau itu tidak hilang di dalam bilik penyimpanan pusaka. Tetapi jejaknya menuju ke sudut halaman dan kemudian jejak itu seakan-akan telah hilang. Tetapi orang-orang tua itu menduga bahwa harimau itu telah meloncat memanjat pepohonan dan kemudian keluar dari halaman. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Manggada berkata, Kiai, mungkin aku dapat bercerita tentang 2 ekor harimau yang pernah aku lihat. Di mana kau lihat 2 ekor harimau yang besar dan garang itu? Bertanya Kiai Gumrah. Keterangan Manggada itu sangat menarik perhatiannya. Ketika kami berada di balik hutan di lingkungan kuasa Panembahan Lebdagati, maka Kipandi yang bongkok itu juga mempunyai 2 ekor harimau yang jinak. Jinak bagi Kipandi, tetapi ia tetap garang bagi orang lain, terutama sesuai dengan petunjuk Kipandi. Kecuali kegarangan harimau sebagaimana kebanyakan harimau liar, maka kedua ekor harimau itu telah mendapat latihan-latihan khusus dari Kipandi, berkata Manggada kemudian. Kipandi orang bongkok itu, tiba-tiba saja juragan gula itu bertanya. Ya, desis Manggada ragu-ragu. Ia tidak tahu bagaimana tanggapan Kiai Gumrah dan kawan-kawannya itu terhadap orang yang bernama Kipandi itu. Jika mereka justru bermusuhan, maka tanggapan mereka tentu akan menjadi aneh, karena harimau-harimau itu justru telah menyelamatkan pusaka-pusaka itu. Tetapi seorang tamu Kiai Gumrah yang lain pun kemudian tertawa sambil berkata, orang bongkok yang selalu murung itu? Dari mana ia tahu bahwa ada persoalan yang timbul di sini? Seandainya kedua ekor harimau itu memang milik orang bongkok itu? Kipandi, dan tentu kedua ekor harimau itu mengenal burung-burung elang yang berkuku baja itu. Kipandi pernah bertempur dengan Panembahan Lebdagati. Orang-orang tua itu mengangguk-angguk. Juragan gula itulah yang kemudian berkata, memang masuk akal. Tetapi kita masih harus melihat, apakah benar Kipandi telah ikut campur dalam persoalan ini. Dan bahkan mungkin juga Ki Ajar Pangukan, desis Laksana. Siapakah Ki Ajar Pangukan itu? Bertanya salah seorang kawan Kiai Gumrah. Laksana termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengerti bagaimana menjelaskan orang yang bernama Ki Ajar Pangukan itu. Agaknya Kiai Gumrah mengerti kesulitan Laksana. Katanya, kau tentu tidak akan dapat memberikan keterangan lebih banyak Ngger, karena bagaimanapun juga kami akan sulit membayangkannya seandainya kami memang belum mengenalnya. Tetapi bagiku orang itu tidak terlalu asing. Jangan sombong Kiai Gumrah. Kau kira kau dapat mengenali orang seisi bumi ini? Jangan marah, berkata Kiai Gumrah, tetapi pengetahuanku memang lebih luas dari kau. Aku sudah pernah menjadi penjajah gula keliling dari pasar ke pasar sehingga aku melihat dunia yang penuh dengan gejolak ini. Tetapi ternyata pengenalanmu atas dunia ini masih belum seluas anak-anak itu. Kau tahu dari mana datangnya harimau-harimau itu? Sahut kawannya. Kiai Gumrah justru tertawa. Katanya, jangan merajuk begitu kek. Kita sama-sama penyadap legen kelapa. Yang lain pun tertawa pula, sementara orang itu berkata, kalau begitu aku pulang saja. Kawan-kawannya tertawa semakin keras. Kiai Gumrah justru berkata, aku masih mempunyai hidangan buat kalian. Marilah. Kita teruskan permainan kita. Tetapi mangkuk-mangkuk itu sudah pecah. Isinya sudah berserakan. Apa yang harus kami makan dan kami minum jika kami masih harus meneruskan permainan itu? Kau kira aku sudah tidak mempunyai makanan lagi? Di dalam kuali di dapur masih terdapat ketela dan sukun yang direbus dengan legen. Kalau kalian tidak percaya, bertanyalah kepada kedua orang cucuku itu. Ketiga orang tamu Kiai Gumrah itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian juragan gula itu berkata, baiklah,
Kami akan meneruskan permainan sampai menjelang fajar. Besok aku harus pergi ke pasar pagi-pagi. Aku sudah membuat perjanjian jual beli gula di pasar dengan pedagang dari Kademangan sebelah. Manggada dan Laksana pun kemudian membantu mengumpulkan dan membersihkan mangkuk-mangkuk yang pecah serta makanan yang tumpah. Baru kemudian mereka menghidangkan makanan yang masih tersisa 2 kuali. Tetapi orang-orang tua itu nampaknya sudah merasa letih. Mereka tidak lagi banyak tertawa, meskipun sekali-sekali masih terdengar mereka berkelakar. Menjelang fajar, permainan itu memang sudah selesai. Ketiga orang tamu Kiai Gumrah pun telah minta diri. Ternyata mereka tidak menghitung lembaran-lembaran daun ketela pohon yang mereka pergunakan dalam permainan dadu itu. Orang-orang tua itu tidak benar-benar bertaruh dengan gula kelapa sebagaimana yang mereka katakan. Sehingga dengan demikian maka Manggada dan Laksana pun semakin yakin bahwa orang-orang itu telah dengan sengaja membantu Kiai Gumrah melindungi pusaka-pusaka yang dititipkan di rumah itu. Meskipun cerita tentang pusaka yang dititipkan itu pun masih harus diuji kebenarannya. Agaknya Kiai Gumrah memang tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Manggada dan Laksana. Tetapi Manggada dan Laksana merasakan bahwa orang tua itu sama sekali tidak bermaksud buruk. Ketika para tamu Kiai Gumrah itu sudah bangkit berdiri dan minta diri, Juragan Gula itu masih sempat berkata kepada kedua orang anak muda itu. Kalian telah melihat apa yang terjadi di sini. Mungkin ada hal-hal yang membuat kalian heran dan bahkan kecewa. Kau mungkin merasakan bahwa tidak semua yang pernah kau dengar tentang Kiai Gumrah, tentang kami, pedagang-pedagang gula ini serta tentang pusaka-pusaka itu, benar adanya. Karena itu, maka apakah tidak sebaiknya kalian meninggalkan tempat ini? Berulang kali kami menyatakan hal itu, karena sebenarnya lah kami merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Justru karena kalian sebenarnya tidak terlibat dalam persoalan yang terjadi di sini. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Meskipun ragu-ragu, namun Manggada masih berusaha menjelaskan sikapnya. Katanya, Kiai, kami masih ingin memohon bahwa kami diperkenankan tinggal di sini untuk beberapa lama. Persoalan yang terjadi di sini semakin lama menjadi semakin menarik. Ketika kami melihat burung-burung elang berkuku baja itu, kami merasa seolah-olah kami memang telah terlibat. Apalagi dengan jejak kedua ekor harimau itu. Seakan-akan kami telah mengenalinya. Seandainya harimau itu harimau liar, maka mungkin tubuh kami juga sudah dikoyak-koyaknya di saat kami pingsan. Tetapi ternyata kami masih utuh, sehingga seakan-akan kami yakin bahwa kedua ekor harimau itu telah mengenal kami dengan baik. Atau setidak-tidaknya dikendalikan oleh orang yang telah mengenal kami. Keempat orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, kami dapat mengerti perasaan Mungger. Tetapi kau pun harus ingat, bahwa yang sedang kami hadapi adalah bukan orang-orang kebanyakan. Mereka pun orang-orang berilmu tinggi. Kiai Windu Kusuma menurut penilaianku, adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun ia tidak sempat mempergunakannya karena kehadiran 2 ekor harimau yang baginya menyimpan rahasia yang sulit ditebak. Sementara itu Kiai Windu Kusuma juga memperhitungkan kemampuan kami berempat. Tetapi apa yang dilihat dan diamatinya malam ini tentu akan menjadi bahan bagi langkah-langkahnya selanjutnya. Jika ia menyebut-nyebut nama seorang panembahan, maka panembahan itu tentu seorang yang jarang ada duanya. Kami mengerti Kiai. Tetapi sulit bagi kami untuk meninggalkan tempat ini sebelum persoalannya menjadi tuntas, desis Manggada. Orang-orang tua itu memang tidak dapat memaksa Manggada dan Laksana untuk meninggalkan tempat itu. Karena itu, maka akhirnya Kiai Gumrah pun berkata, jika demikian, apa boleh buat? Tetapi sebagaimana kalian ketahui, bahwa ada kemungkinan buruk dapat terjadi atas kami dan tentu saja juga atas kalian sebagaimana baru saja terjadi. Meskipun kemudian ternyata bahwa Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang masih melindungi kalian berdua dan kami semuanya. Karena kalian berdua juga sudah cukup mempunyai penilaian atas persoalan yang kalian hadapi, serta menyadari bahaya yang mungkin mengancam kalian, maka sebaiknya kalian pertimbangkan keputusan kalian sebaik-baiknya. Rasa-rasanya kami sudah mengambil keputusan Kiai, jawab Manggada. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi hatinya telah tergetar mendengar tekad anak-anak muda itu. Katanya, baiklah Nger. Tekadmu tidak tergoyahkan lagi. Aku berterima kasih kepadamu. Apapun yang dapat kalian lakukan, tetapi niatmu harus aku hargai.
Karena itu, jika tekadmu sudah bulat serta menyadari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, maka aku tidak berkeberatan kalian tinggal di rumahku untuk sementara. Manggada dan Laksana itu pun mengangguk hormat. Hampir berbareng kedua orang anak muda itu berkata, terima kasih, Kiai. Nah, sekarang kalian telah menjadi bagian dari persoalan yang sedang aku hadapi. Jika semula kalian yang berusaha mendorongku keluar dari pergumulan yang sengit karena pusaka-pusaka yang dititipkan kepadaku itu, maka kemudian akulah yang berusaha memaksamu keluar. Tetapi kita bersama-sama tidak berhasil. Karena itu, maka biarlah kita bersama-sama terlibat di dalamnya, berkata Kiai Gumrah kemudian. Tetapi Juragan Gula itu berkata, aku tidak tahu yang kau maksud. Kiai Gumrah tersenyum. Katanya, kedua anak muda ini pernah menganjurkan agar aku berusaha untuk menghindar dari keadaan yang rumit ini, atau menitipkan pusaka-pusaka itu kepada prajurit pajang atau tindakan pengamanan yang lain. Tetapi justru karena aku berkeberatan, maka nampaknya mereka justru terikat di rumah ini untuk melihat akhir dari persoalan yang kita hadapi. Juragan Gula itu pun tertawa. Katanya, jika demikian, maka kita memang sudah sama-sama bertekad untuk menghadapi persoalan ini. Langsung atau tidak langsung kita memang akan berhadapan dengan panembahan itu. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa orang-orang tua yang menginginkannya meninggalkan tempat itu sama sekali bukan didorong oleh keinginan mereka merahasiakan persoalan yang mereka hadapi, tetapi justru karena mereka mencemaskan nasib mereka. Karena itu, maka kedua anak muda itu merasa bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan sendiri keputusan yang telah mereka ambil. Mereka tidak akan dapat menyalahkan atau menuntut pertanggungjawaban siapapun jika terjadi sesuatu atas diri mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian para tamu Kiai Gumrah itu pun telah minta diri, sementara cahaya di langit pun menjadi semakin terang. Fajar pun tersirat di bibir awan di langit. Kicau burung telah membangunkan seisi padukuhan. Tetapi banjar di sebelah rumah Kiai Gumrah itu masih tetap sepi. Bahkan ternyata semalaman Kiai Gumrah telah lupa menyalakan lampu di banjar karena perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada ancaman yang ternyata benar-benar datang ke rumahnya itu. Kiai Gumrah dan kedua orang anak muda itu pun kemudian telah masuk kembali ke ruang dalam. Mereka masih harus membenahi ruang dalam rumah Kiai Gumrah yang sempit itu. Mereka harus membuang mangkuk-mangkuk yang telah pecah serta makanan yang telah tumpah, yang semalam sudah mereka kumpulkan di sudut ruangan. Kepada kedua orang anak muda itu Kiai Gumrah pun berkata, kita mempunyai pekerjaan hari ini. Kita harus memperbaiki dinding yang roboh itu. Kita akan menebang beberapa batang bambu di belakang. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Namun mereka setiap kali menjadi berdebar-debar jika mereka teringat bahwa di sudut halaman belakang telah dikuburkan sesosok tubuh. Niskara. Meskipun kematian Niskara itu tidak disebabkan oleh orang yang ada di rumah itu semalam, tetapi justru masih merupakan teka-teki yang baru dapat diduga-duga jawabannya. Namun dalam pada itu, selagi seisi rumah itu sibuk membersihkan ruang dalam, 3 orang anak muda telah mendatangi rumah Kiai Gumrah. Di depan rumah mereka telah memanggil-manggil dengan lantangnya. Kiai, Kiai Gumrah. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Namun ketika mereka akan melangkah keluar, Kiai Gumrah itu berkata, tentu anak-anak muda padukuhan ini. Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam. Jika mereka anak-anak muda padukuhan itu, maksud kedatangan mereka tentu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi semalam. Sebenarnya lah ketika Kiai Gumrah muncul dari pintu rumahnya, maka yang ditanyakan oleh anak-anak muda itu adalah tentang lampu yang semalam tidak menyala di banjar. Semalam kami tidak melihat lampu menyala di banjar. Sebenarnya ketika kami lewat di depan banjar itu, kami ingin singgah barang sebentar. Tetapi banjar itu gelap, berkata salah seorang dari anak-anak muda itu. Maaf Nger, jawab Kiai Gumrah, aku benar-benar lupa. Apalagi aku memang agak kurang sehat semalaman. Sudah beberapa kali Kiai lupa menyalakan lampu di banjar. Meskipun sudah ada banjar yang baru, tetapi banjar ini pun masih tetap kita pergunakan. Karena itu, seharusnya Kiai tidak boleh lupa. Muncul dari pintu rumahnya, maka yang ditanyakan oleh anak-anak muda itu adalah tentang lampu yang semalam tidak menyala di banjar. Lain kali tidak akan terulang lagi Nger, jawab Kiai Gumrah yang terbungkuk-bungkuk di hadapan anak-anak muda itu.
Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengerti bahwa di hadapan anak-anak itu Kiai Gumrah tidak lebih dari seorang pembuat dan penjual gula kelapa. Namun ketika anak-anak muda itu melihat Manggada dan Laksana yang berdiri di belakang Kiai Gumrah, maka salah seorang di antara mereka bertanya, "Siapakah mereka, Kiai?" Kiai Gumrah berpaling. Sambil mengerutkan dahinya ia kemudian menjawab, "Mereka adalah cucu-cucuku, Ger." "Apakah mereka akan tinggal bersama Kiai di sini?" bertanya anak muda itu. "Untuk sementara, Ger," jawab Kiai Gumrah. "Nah, jika demikian, biarlah ia bergaul dengan kami. Biarlah mereka ikut dengan kegiatan-kegiatan kami. Gugur gunung memperbaiki bendungan yang setiap kali kami lakukan. Meratakan jalan-jalan padukuhan dan terutama meronda di malam hari. Baik, Ger. Aku akan mendorongnya untuk melakukannya. Tetapi mereka adalah pemalu yang memang jarang bergaul dengan orang lain selain keluarganya sendiri," jawab Kiai Gumrah. "Mereka tidak boleh berbuat begitu," berkata anak muda yang lain. "Jika mereka tidak bergaul dengan kami, maka anak-anak muda di padukuhan ini tidak mengenalnya. Hal itu akan dapat menumbuhkan salah paham yang merugikan bagi kedua cucu Kiai itu." "Ya, Yang Ger," jawab Kiai Gumrah yang kemudian berpaling kepada Manggada dan Laksana, "bukankah kalian dengar sendiri? Sebaiknya kalian juga bergabung dengan mereka." Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Manggada berkata, "Tetapi kami belum mengenal seorang pun di antara mereka, Kek. Sekarang kau dapat memperkenalkan diri. Nah, jabat tangan mereka, lalu malam nanti datanglah ke Banjar." Manggada dan Laksana termangu-mangu. Tetapi mereka pun melangkah keluar dan menjabat tangan ketiga orang anak muda itu. "Datanglah ke Banjar nanti malam. Aku akan berada di Banjar lama itu. Meskipun malam nanti bukan giliranku meronda, tetapi aku akan datang. Kalian dapat berkenalan dengan anak-anak muda di padukuhan ini meskipun kau hanya akan tinggal di sini untuk sementara." "Baiklah," jawab Manggada, "nanti malam biarlah kami berdua datang ke Banjar." "Bukankah kalian dapat membantu Kiai Gumrah untuk menyalakan lampu di Banjar?" "Kiai Gumrah sudah semakin tua. Ia masih harus memanjat pohon kelapa pagi dan sore," berkata anak muda yang lain. "Kami akan melakukannya," jawab Manggada. Sementara itu Kiai Gumrah menyela, sejak mereka berada di sini, mereka sama sekali belum pernah keluar halaman. Kedatangan Angger bertiga agaknya dapat memancing mereka keluar dari halaman rumah ini. "Setidak-tidaknya membantu aku membersihkan dan menyalakan lampu di Banjar lama itu." "Ya," sahut salah seorang dari mereka, "lambat laun kalian akan mengenal seisi padukuhan ini. Dengan demikian kalian tidak akan canggung lagi berada di sini." Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Demikianlah, maka ketiga orang anak muda itu pun telah minta diri. Tetapi seorang di antara mereka masih berpesan, "Nah, jangan lupa menyalakan lampu di Banjar lama. Dan biarlah kedua cucu Kiai itu membantu Kiai dan bergabung bersama kami." "Ya, Yang Ger," jawab Kiai Gumrah. Sepeninggal anak-anak muda itu, Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku benar-benar lupa menyalakan lampu semalam. Untung anak-anak muda itu tidak datang kemari. Jika mereka datang kemari, sementara di rumah ini masih ada Kiai Windu Kusuma, maka persoalannya akan menjadi berkepanjangan. Seisi padukuhan akan tergerak untuk mempersoalkannya. Jika mereka lewat di depan Banjar, apakah mereka tidak mendengar keributan yang terjadi di halaman rumah ini, Kiai?" bertanya Laksana. "Halaman-halaman rumah di padukuhan ini pada umumnya luas, Nger. Apalagi halaman Banjar itu, sehingga apa yang terjadi di halaman rumahku yang dibatasi dinding batu meskipun tidak terlalu tinggi itu, agaknya memang tidak diketahui orang, kecuali jika ada sekelompok peronda yang menengok halaman ini dari pintu regol halaman." Manggada dan Laksana mengangguk-angguk, sementara Kiai Gumrah itu berkata, "Nah, anak-anak muda itu sudah minta agar kau bergabung dengan mereka. Karena itu, sebaiknya kalian memang sering datang ke Banjar. Kalian dapat menyalakan lampu dan membantu membersihkan Banjar itu pagi dan sore." "Baik Kiai," jawab Laksana dan Manggada hampir berbareng. "Selanjutnya jika kalian memang sudah berniat tinggal di sini meskipun untuk sementara, kalian tidak perlu menyebutku Kiai lagi. Panggil saja aku dengan kakek, agar pada saat tertentu, kalian tidak keliru menyebutnya." Kedua orang anak muda itu mengangguk mengiyakan.
Mereka memang lebih senang memanggilnya dengan sebutan yang sama agar mereka tidak perlu mengingat-ingat kapan dan di mana mereka harus memanggil kakek dan kapan mereka harus menyebutnya Kiai. Terima kasih. Kiai, berkata Manggada, bagi kami tentu akan lebih baik, kek. Nah, begitulah. Mulai nanti malam, maka lampu di Banjar adalah tugas kalian. Bukan hanya lampu, tetapi kalian juga harus menjaga kebersihan Banjar itu. Seperti yang dikatakan oleh anak-anak muda itu, maka Banjar yang lama itu masih tetap dipergunakan meskipun sudah ada yang baru. Baik, kek. Banjar lama itu akan menjadi beban tugas kami, jawab Manggada. Nah, sekarang, kita selesaikan pekerjaan kita. Aku terlambat mengambil bumbung itu. Tetapi belum terlalu lambat, berkata Kiai Gumrah. Jika kakek tidak berkeberatan, kami juga ingin belajar menyadap legen manggar, kek, berkata Laksana ketika Kiai Gumrah mengambil bumbung dan siap pergi ke kebun untuk mengambil bumbung yang tergantung pada manggar kelapa dan menggantinya dengan yang baru. Kiai Gumrah tertawa. Katanya, pada saatnya kalian akan belajar menyadap legen. Manggada dan Laksana tidak berbicara lagi. Sementara itu Kiai Gumrah pun telah pergi ke kebun. Meskipun semalam suntuk orang tua itu tidak tidur, tetapi badannya sama sekali tidak nampak menjadi lesu, sementara Manggada dan Laksana yang muda itu merasa mulai diganggu oleh kantuk. Selagi seisi rumah itu menjadi sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, maka Ki Windu Kusuma pun sibuk berbincang dengan orang-orangnya. Putut Sempada yang juga ada di antara mereka hanya dapat mengumpat-umpat. Ia telah kehilangan seorang kawannya yang dianggapnya cukup baik. Niskara yang telah dikoyak-koyak oleh harimau. Ternyata orang tua itu telah memelihara harimau jadi-jadian, geram Putut Sempada. Belum tentu. Jawab Kiai Windu Kusuma, mungkin 2 ekor harimau kelaparan yang tersesat sampai ke halaman rumah orang tua itu. Memang mungkin. Tetapi kemungkinan itu mempunyai kesempatan yang sama dengan kemungkinan yang aku katakan, bahwa orang itu memelihara harimau jadi-jadian. Atau malahan pusaka-pusaka itulah yang telah menjelma menjadi harimau, berkala Putut Sempada. Dugaanku belum sampai ke sana. Tetapi seandainya demikian, maka pantaslah jika Panembahan menghendaki pusaka-pusaka itu secepatnya, jawab Kiai Windu Kusuma. Tetapi bukankah alasan Panembahan bukan karena pusaka-pusaka itu dapat menjelma menjadi harimau yang garang, sahut Putut Sempada. Ya. Memang bukan. Tetapi apakah kau yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Panembahan itu adalah yang sebenarnya, bertanya Kiai Windu Kusuma. Putut Sempada menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, memang mungkin. Tetapi kita tidak dapat mencurigai Panembahan seperti itu. Aku sama sekali tidak mencurigai Panembahan. Tetapi apakah artinya jantung segar yang harus disiapkan jika pusaka-pusaka itu dapat kita kuasai, bertanya Kiai Windu Kusuma. Panembahan mengetahui bahwa pusaka yang disimpan oleh Kiai Gumrah itu, salah satu di antaranya adalah Kiai Simarngu. Selain itu masih ada Songsong yang diberi nama Simariwut. Nah, apakah tidak mungkin bahwa nama yang memang mempunyai arti harimau itu ada hubungannya dengan harimau jadi-jadian yang ada di rumah Kiai Gumrah? Ternyata aku menjadi ragu-ragu. Antara percaya dan tidak. Aku masih mencoba untuk menolak anggapan bahwa ada hubungan antara pusaka-pusaka itu dengan harimau yang ada di rumah itu. Tetapi setiap kali aku teringat tentang pusaka-pusaka itu, nama yang diberikan kepada pusaka-pusaka itu, dan perintah Panembahan untuk menyediakan jantung manusia segar yang harus dikorbankan sebagai makanan pusaka yang bernama Simarngu itu. Putut Sempada menarik nafas panjang. Katanya, kita sama-sama ragu. Tetapi baiklah kita kesampingkan keraguan-raguan itu. Kiai Windu Kusuma mengangguk-angguk. Katanya, iya. Apapun alasan Panembahan, kita harus mendapatkan pusaka-pusaka itu. Kemudian jantung manusia yang segar dan korban bagi pusaka yang disebut Kiai Simarngu. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.